Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Materinya yaitu sejarah Indonesia dalam bingkai karya sastra. Ada kata sejarah, tapi di sini sejarah dalam karya sastra ya. Pernahkah kalian melihat atau membaca novel ini? Sebelum kita menginjak ke materi teks sejarah ya. Novel yang berjudul Jangan Panggil Aku Miyako menceritakan tentang kependudukan Jepang saat di Indonesia dan pengaruhnya terhadap perempuan Indonesia saat itu. Ataukah kalian pernah membaca buku ini? Sejarah Lengkap Kisah Wali Songo. Nah, kedua buku ini menceritakan tentang peristiwa penting yang terjadi di masa lalu. Jangan Panggil Aku Miyako ini menceritakan tentang perempuan pada saat kependudukan Jepang, dan buku yang satunya menceritakan tentang kisah Wali Songo. Namun dua buku ini berbeda ya. Yang satunya ada unsur imajinasi di buku Jangan Panggil Aku Miyako. Kalau buku sejarah lengkap kisah Wali Songo ini tidak ada unsur imajinasi sama sekali karena harus berupa fakta. Baik, kita langsung ke materi ya. Apa sih itu teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah disebut juga dengan novel sejarah ya. Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan atau imajinasi. Nah, ini novel sejarah. Jadi kalau tadi saya bilang teks cerita sejarah itu disebut juga novel sejarah, jadi kalian jangan bingung ya. Novel sejarah atau novel ulang disebut juga dengan rekon. Novel sejarah atau novel ulang berdasarkan jenisnya dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu rekon pribadi, adalah novel ulang yang memuat kejadian dengan melibatkan penulis secara langsung. Jadi di novel itu ada penulisnya secara tidak langsung, penulis ada dalam cerita itu, menceritakan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu rekon faktual atau informasional, adalah novel ulang yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah dan laporan polisi. Contohnya seperti kisah detektif ya. Kemudian yang ketiga, rekon imajinatif, yaitu novel ulang yang memuat novel imajinatif dengan lebih rinci. Kalau rekon imajinatif ini adalah novel yang banyak unsur khayalannya, jadi atau unsur imajinasinya. Seperti yang saya contohkan tadi, novel yang Jangan Panggil Aku Miyako itu adalah rekon imajinatif. Ciri-ciri teks cerita sejarah atau novel sejarah. Yang pertama yaitu menampilkan latar masa lalu. Karena di sini namanya cerita sejarah, jadi pasti berhubungan dengan masa lalu atau sejarah. Kemudian yang kedua, disajikan secara kronologis, yaitu sesuai urutan waktu. Yang ketiga, isinya berupa fakta atau fiksi, atau bisa juga ada unsur faktanya, ada unsur fiksinya. Ada kenyataannya, ada juga imajinasinya, jadi relevan. Kemudian yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Apa saja sih konjungsi temporal? Konjungsi itu kata penghubung ya, dan temporal itu berkaitan dengan waktu. Jadi konjungsi temporal itu adalah kata penghubung yang berkaitan dengan waktu. Contohnya yaitu lalu, kata kemudian, kata sebelum, dan sebagainya. Struktur teks cerita sejarah atau novel sejarah. Dalam penulisannya, teks cerita sejarah itu pasti ada sistematika atau urutannya ya. Yang pertama yaitu dinamakan orientasi. Orientasi di sini adalah pengenalan, baik itu tokoh, latar, situasi, dan sebagainya. Jadi diceritakan cerita awalnya, tokohnya siapa,
latarnya di mana, tempatnya di mana, situasinya bagaimana. Nah, itu di bagian orientasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu komplikasi. Di sini cirinya yaitu muncul masalah antara satu tokoh dengan tokoh lain. Kemudian struktur yang selanjutnya dinamakan dengan klimaks, yaitu masalah yang muncul semakin memuncak. Kemudian struktur yang selanjutnya yaitu resolusi atau adanya jalan keluar dari masalah. Dan yang terakhir dinamakan dengan koda, yaitu akhir dari cerita. Nah, dari tadi kan saya mengatakan ada sejarah. Ada satu buku yang berjudul Kisah Wali Songo. Itu adalah contoh teks sejarah ya. Jadi ada dua jenis. Yang pertama teks cerita sejarah itu disebut juga dengan novel sejarah. Yang satu lagi itu yang berbeda namanya adalah teks sejarah. Di sini teks sejarah tidak ada sama sekali unsur imajinasi. Jadi contoh buku Wali Songo tadi itu adalah contoh teks sejarah. Teks sejarah adalah naskah atau cerita tentang kejadian yang benar-benar terjadi di masa lalu dan memiliki nilai sejarah. Nah, ini bedanya antara teks sejarah dengan novel sejarah, biar kalian tidak bingung. Teks sejarah, kejadiannya pernah ada, harus ya. Kemudian kalau novel sejarah, kejadiannya tidak benar-benar terjadi. Teks sejarah ditulis oleh sejarawan yang terikat pada keharusan atau memang benar terjadi dan tidak ditambah atau direka. Novel sejarah ditulis oleh novelis, di mana novelis itu bebas untuk menulis sesuai imajinasi mengenai apa, siapa, dan di mana. Kemudian teks sejarah harus ditulis sesuai dengan kronologi sejarah atau urutan waktu sejarah. Kalau novel sejarah tidak perlu ada kronologi sejarahnya karena yang diperlukan di sini adalah rekayasa pengarang. Dan mungkin sesekali dibutuhkan relevansi dengan situasi sejarah. Jadi di situ ada hubungan antara sejarah dengan imajinasi pengarangnya. Kemudian teks sejarah itu terikat pada fakta atau 5W1H. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana. Kalau novel sejarah tidak terikat pada fakta-fakta sejarah. Kemudian ciri yang selanjutnya atau yang membedakan selanjutnya, teks sejarah harus ada bukti atau saksi. Contohnya peristiwa pembacaan teks proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, di situ kan ada bukti fotonya, ada bukti naskah proklamasinya, ada saksi sejarahnya, bahkan ada juga videonya. Dan kalau novel sejarah tidak diperlukan bukti ataupun saksi. Nah, di sini ada beberapa contoh teks cerita sejarah atau novel sejarah. Ada Titanic ya. Kalau misalnya masih bingung, di sini dicontohkan Titanic. Mungkin semuanya sudah pernah mendengar dan melihat. Titanic itu kan ada, memang benar-benar ada. Kapal yang bernama Titanic itu ada, tapi tokoh Rose dan Jack itu adalah tokoh imajinasi dari penulisnya. Kemudian ada buku Jangan Panggil Aku Miyako, dan juga ada buku atau novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan ini bahkan sudah difilmkan. Itu adalah contoh teks cerita sejarah atau novel sejarah. Dan ini ada beberapa buku yang merupakan contoh teks sejarah, jadi tidak ada unsur imajinasi atau tambahannya. Seperti buku Habibie Ainun. Nah, di sini tidak ada unsur imajinasi. Jadi, Pak Habibie memasukkan dirinya ke dalam buku itu sesuai dengan fakta yang ada, tidak ditambahkan dan tidak dilebihkan. Ada juga buku Sejarah Sumatera dan juga Sejarah Lengkap Kisah Wali Songo. Nah, semoga kalian sudah paham dengan penjelasan dari saya. Pertemuan yang akan datang kita akan belajar mengenai nilai-nilai yang ada pada teks cerita sejarah atau novel sejarah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.